Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir edisi Selasa 29 Oktober 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Jayashunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bersama jajaran Polri TNI berhasil membongkar toko daring kosmetik atau skincare ilegal yang nilainya mencapai lebih dari 2,2 miliar rupiah. Staf Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran menggelar kegiatan fokus group discussion kedua terkait dengan penyusunan rencana strategis Polri untuk tahun 2025 hingga 2029. Divisi Humas Polri menggelar kegiatan donor darah yang diikuti oleh anggota Polri dan juga jurnalis media daring dan televisi dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-73 Humas Polri. Pemirsa, kita ke berita pertama. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM bersama jajaran TNI Polri berhasil membongkar toko daring kosmetik atau skincare ilegal yang beroperasi di kawasan Jakarta Barat. Skincare ilegal ini diketahui mengandung pewarna hingga tak menyerupai izin edar. MDM Biomed PhD, kami persilahkan. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin lalu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan penggerebekan toko daring skincare di Jakarta Barat dilakukan pada Kamis lalu di 2 lokasi, yakni di Jalan Jelambar Utama dan Taman Duta Mas Blok A3, Jelambar Baru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan ini, BPOM mengamankan 152.744 kosmetik tanpa izin edar dengan total nilai perkiraan mencapai lebih dari 2,2 miliar rupiah. Ikrar menjelaskan, produk yang disita mayoritas berjenis rias wajah yang diduga mengandung bahan pewarna yang dilarang ditambahkan pada kosmetik, yaitu merah K3 dan merah K10. Saat ini pihaknya telah mengambil sampel produk yang disita untuk melakukan pengujian di laboratorium. Diketahui pelaku menjual skincare ilegal dengan nama akun Kimberly Beauty 88 di platform toko daring di Indonesia. Pemilik toko daring tersebut telah melakukan usaha penjualan kosmetik di 2 platform loka pasar selama kurang lebih 1 tahun dengan penjualan sekitar 400 paket kiriman per hari. Penggunaan produk kosmetik tanpa izin edar dan atau mengandung bahan pewarna dilarang sangat berisiko bagi kesehatan karena memiliki sifat karsinogenik atau bisa menimbulkan atau menyebabkan kanker, serta dapat menimbulkan gangguan fungsi hati dan kanker hati. Saat ini perkara dalam proses penyidikan lebih lanjut, pelaku pelanggaran akan diproses pro justia sesuai dengan ketentuan dalam pasal 435 Jonto, pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan aturan tersebut, dapat diancamkan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pemirsa, kita beralih ke kasus lainnya. 3 terduga pelaku penyeludupan 216 warga etnis Rohingya ke Aceh Selatan ditangkap jajaran Ditreskrimum Polda Aceh. Dalam aksinya, para pelaku ini tidak hanya menyeludupkan etnis Rohingya ke negara tetangga, tetapi juga melakukan aktivitas penyeludupan warga lokal Aceh secara ilegal ke negara tetangga lainnya.
Menurut Ditreskrimum Polda Aceh, Kombes Pol Ade Haryanto, pihaknya menangkap 3 terduga pelaku penyeludupan Rohingya ke Aceh Selatan berinisial F, I, dan A. Ketiganya diciduk di Pak Barat, Sumatera Utara pada Jumat 18 Oktober lalu. Penyeludupan ratusan etnis Rohingya ini terungkap setelah penemuan mayat perempuan di sekitar perairan Labuhan Haji pada 17 Oktober lalu. Sehari setelahnya, warga melaporkan sebuah kapal kayu berukuran besar terombang-ambing di sekitar 4 mil dari bibir pantai Labuhan Haji, Aceh Selatan. Setelah diselidiki, ternyata ada 150 orang etnis Rohingya di atas kapal tersebut. Dari hasil penyelidikan, diketahui mereka semua dilansir atau dijemput oleh kapal KM Bintang Raseuki di perairan Laut Andaman. Kemudian mereka dibawa ke perairan Labuhan Haji sekitar 4 mil dari bibir pantai. Kombes Pol Ade mengungkapkan jumlah mereka sebelumnya sebanyak 216 orang, namun 3 orang diketahui meninggal dunia dan 50 orang lainnya berhasil turun di darat dibantu para sindikat perdagangan manusia. Selain menangkap 3 pelaku, Polda Aceh saat ini mengejar 8 DPO dalam kasus ini. Kombes Pol Ade meyakini penyeludupan ratusan Rohingya ini murni tindak pidana perdagangan manusia. Ia mengungkap bila mereka setiap Rohingya yang diselundupkan membayar sejumlah uang sebagai biaya keberangkatan mereka ke negara tujuan. Kita juga menemukan fakta bahwa dari hasil penyidikan bahwa kapal Bintang Raseuki itu menjemput etnis Rohingya itu di Laut Andaman. Dari Laut Andaman itu perjalanan mereka dari Cox's Bazar, Bangladesh sekitar 3 hari sampai di tengah laut. Mereka pindah kapal ke kita, ke kapal Bintang Raseuki itu. Itu jelas dengan bayaran-bayaran tertentu. Mereka dengan janji nanti sampai ke Indonesia, Indonesia masuk ke Aceh, Aceh ke negara tertentu. Ya, itu ada uang yang cukup besar yang beredar di situ, sehingga kita menduga bahwa memang. Pemirsa, dalam kasus ini Polda Aceh mengungkapkan temuan terbaru dalam kasus penyeludupan etnis Rohingya di Kabupaten Aceh Selatan. Ditreskrimum Polda Aceh, Kombes Pol Haryanto menyatakan terduga pelaku menyeludupkan ternyata sudah berulang kali menjalankan aksi serupa, bahkan terhubung dengan jaringan penyeludupan ke negara tetangga. Kemudian ada 3 yang berhasil diamankan. Ini warga Labuhan Haji, ada yang berperan sebagai nakoda yang dijemput dan sebagainya. Dari kejauhan 4 mil di tepi pantai, mereka sudah melansir ke darat. Ke Labuhan Haji, mereka lansir ke darat itu sudah berhasil 50 orang dari hasil penyelidikan kita. 50 orang disiapkan truk, kemudian dari truk itu sekarang sudah bergeser ke arah Riau. Ini juga dalam pemantauan kita, lagi kita cari keberadaannya di mana. 50 orang sudah berhasil dilansir dan kemungkinan besar ke negara tetangga itu. Kemudian ada 8 yang kita indikasi DPO yang terlibat. Ini mulai dari intelektual dadernya yang menyiapkan kapal, mungkin juga yang menghubungkan dengan sindikasi yang lebih luas yang ada di Bangladesh sana ataupun yang di Malaysia atau di Aceh. Sudah mengarah ke sana, jadi ada 8 yang dalam pengejaran kita dan sudah kita tetapkan DPO. Pemirsa, masih di wilayah Sumatera, Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau menangkap pelaku penambangan pasir ilegal di Batam. Pengungkapan penambangan pasir itu bermula dari operasi Zebra Ditlantas Polda Kepri yang merazia kendaraan truk berangkutan pasir digelar. Ditreskrimsus Polda Kepri kemudian mendalami temuan tersebut dengan mendatangi lokasi penambangan pasir ilegal di kawasan Kampung Melayu, Nongsa, Batam. Wadireskrimsus Polda Kepri AKBP Ade Kuncoro mengungkapkan dari temuan ini pihaknya langsung mengamankan 3 orang pelaku penambang pasir ilegal tersebut. Mereka masing-masing berinisial ES, K, dan D. ES diketahui pelaku pemilik mesin sedot pasir, kemudian tersangka K sebagai petugas di lapangan, sementara tersangka D adalah supir truk pembawa pasir. Dari hasil pemeriksaan, penambangan pasir ilegal itu telah berlangsung
lebih kurang 1 tahun. Para pelaku pun menjual pasir penambangan pasir ilegal itu berkisar di harga Rp700.000. Terhadap ketiga ditetapkan pasal tentang penambangan mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Atensi Bapak Kapolda langsung terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Mungkin rekan-rekan kalau naik pesawat mau landing, lihat di bawah kita itu penuh dengan bekas-bekas penambangan pasir yang setelah pasirnya habis itu tidak pernah dilakukan rehabilitasi oleh pelaku-pelaku penambangan liar yang ada di Kota Batam, sehingga ini menjadi atensi beliau dan saat ini kami sudah menangani perkara dengan 3 tersangka yang saat ini. Pemirsa, staf utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran menggelar kegiatan Focus Group Discussion kedua. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda berikut ini.